Pada hakikatnya, dalam terbentuknya suatu daerah atau wilayah, pasti memiliki cerita, sejarah, atau asal-usul di baliknya, yang mana semua itu akan menjadikan daerah tersebut penuh dengan makna. Begitu pula desa Dompiong, khususnya Dompiong Wetan, salah satu desa yang terletak di ujung timur Cirebon, sekaligus desa terakhir dari Kecamatan Gebang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Babakan. Berangkat dari rasa kepedulian, generasi muda desa Dompiong Wetan melakukan penelusuran juga menggali informasi dari berbagai artikel dan wawancara kepada pihak yang dianggap sepuh di desa Dompiong Wetan. Kegiatan dan dokumentasi ini yang tak lain adalah demi kepentingan bersama, mengangkat dan tidak melupakan sejarah desa Dompiong Wetan. Dan inilah sejarah singkat desa Dompiong Wetan. Pada zaman dahulu kala, di daerah Pagebangan berdiri sebuah kerajaan yang aman dan sentosa. Gemah Ripahloh Jinawi, tata tentram Kerta Raharja. Pada zaman itu masih disebut zaman Pinayun. Pagebangan adalah sebuah daerah di pantai utara Pulau Jawa. Karena kearifan seorang raja inilah, maka kerajaan tersebut termasyhur semancanegara. Kemasyhuran inilah disebabkan daerahnya subur dan makmur. Tanah sawah menghijau senantiasa dijaga keasrian serta kaum nelayan diberi kebebasan untuk menggali kekayaan alam bahari. Semua pedagang diberi dan diarahkan untuk lebih maju. Penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian bercocok tanam ini diberikan penyuluhan-penyuluhan sesuai dengan kondisi waktu itu, sehingga hasil panen mereka mencukupi swasembada pangan. Dengan keuletan dan kearifan beliau cara memerintah, tidak sedikit para senopati dan gegedeg dari kerajaan lain yang ingin berkunjung untuk studi banding. Dari kemasyhuran daerah kerajaan Pagebangan di daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa ini, banyak raja-raja yang mempunyai keinginan untuk mengunjunginya. Hubungan silaturahmi terjadi. Mereka saling mengisi untuk kemajuan dan kemakmuran bersama. Adapun pangeran yang menduduki tahta singgasana kerajaan ini adalah Pangeran Sutajaya. Pangeran Sutajaya adalah seorang pangeran yang arif bijaksana, adil dalam memimpin dan memerintah. Tidak mengherankan apabila kerajaan Pagebangan ini menjadi maju dalam waktu singkat. Banyak masyarakat yang ingin mengabdikan diri kepada kerajaan ini. Sarana ibadah seperti langgar dan masjid terdapat di semua pelosok, sehingga pelaksanaan keagamaan sangat harmonis. Satu sama lainnya saling menghormati dan terdapat toleransi sehingga di antara mereka tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya. Kebudayaan daerah betul-betul beliau-bina, seperti tayuban, seni bajidoran, dan seni buruh. Dan sebagian seni keraton, yaitu rudat yang bernapaskan Islam yang diadakan setiap malam Jumat Kliwon. Begitulah situasi suatu daerah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, yang mempunyai nilai jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Pada suatu hari, Pangeran Sutajaya mengumpulkan para senopati dan punggawa untuk mengadakan musyawarah dalam rangka pembuatan bedug sebagai pelengkap sarana ibadah, yaitu untuk memberi isyarat kepada umat Islam dikala akan melaksanakan ibadah sholat. Adapun kayu yang dipilih oleh pangeran
yaitu kayu Widagori, terdapat di daerah selatan, yaitu daerah Wanasaba. Pada suatu saat pangeran sudah memilih kayu yang akan dibuat bedug ini, tapi tidak seorang pun yang mampu merobohkan kayu Widagori itu, meskipun dengan sesajen dan mengerahkan semua tenaga dalam yang luar biasa. Maka dengan itu pangeran mengadakan sayembara besar yang ditunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di lingkungan kerajaan maupun di luar wilayah kekuasaan beliau. Isi sayembara itu adalah, barang siapa yang dapat merobohkan kemudian dibuat bedug sampai selesai, maka kepadanya akan diberikan hadiah, yaitu sebidang tanah sebelah selatan Pagebangan akan dinikahkan dengan Putri Ayu Kanjeng Sunan Pangeran Sutajaya. Setelah pengumuman sayembara itu menyebar luas kemana-mana, tak lama kemudian berdatangan para senopati-senopati pilihan untuk mengadu nasib demi mendapatkan hadiah dari Pangeran Sutajaya. Maka dimulailah sayembara itu. Namun satu persatu peserta sayembara tidak ada yang berhasil. Di antaranya ada yang baru menggunakan kapak dan beberapa kali dikenai kayu itu sampai menggelepar mati. Bahkan ada juga yang baru 3 kali mengayunkan kapak sudah ampun-ampunan sampai keluar darah segar dari mulutnya. Banyak korban dari puluhan peserta yang terluka akibat mengikuti sayembara tersebut. Akhirnya, pangeran merasa kebingungan kepada siapa lagi beliau meminta pertolongan. Seraya memanggil semua senopati dan punggawa untuk diminta pendapatnya tentang bagaimana jalan keluarnya. Apapun kesulitan, bagi pangeran selalu dimusyawarahkan bersama dengan para senopati dan para punggawanya. Pada saat pangeran mengalami kesulitan, tiba-tiba datanglah seorang pemuda gagah perkasa, tandang pertentang mengerahkan ikat kepala dan langkahnya meyakinkan. Semua isi keraton terkesima atas kewibawaan dari langkah pemuda tersebut. Pemuda itu melangkah tanpa keraguan, seolah-olah seperti orang yang sudah kenal dengan lingkungan orang-orang keraton. Sesampainya menghadap pangeran, pemuda itu memberi salam hormat seraya berkata dengan kata-kata yang halus dan sopan. Ampun kaulah Kanjeng Pangeran, hamba datang dari jauh hanya untuk berbuat sesuatu, yaitu melaksanakan apa yang hamba dengar tentang sayembara yang pernah Kanjeng sebarkan. Oleh karena itu, izinkanlah hamba untuk sekedar mencoba atas perintah dan titah pangeran. Akhirnya dengan senang hati pangeran menerima dan mempersilahkan pemuda itu untuk mengerahkan dan membantu pangeran. Seraya berkata, "Daulat Punggawa, kami semua mengizinkan pada saudara untuk berbuat dan melaksanakan dengan baik dan penuh hati-hati. Tapi perkenankanlah pada kami siapa saudara dan berasal dari mana." "Baiklah Kanjeng Pangeran, bahwa hamba adalah orang desa yang jauh di sana. Hamba datang tanpa harapan dan imbalan. Hamba adalah Raden Gentong yang berasal dari daerah selatan, yaitu desa Luragu. Usia hamba sekitar 12 tahun. Demikian perkenalan dan pernyataan dari pemuda yang bernama Raden Gentong itu. Pangeran berterima kasih pada Gentong dan mempersilahkan untuk memulai pekerjaan dan mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan. Dengan perasaan gembira, sang pemuda itu pamit dan meminta doa restu pada pangeran serta pada sesepuh keraton. Gentong pun memulai dan mengerahkan semua tenaga dalam untuk merobohkan pohon Widagori tersebut. Tentunya memakan waktu yang cukup lama. Raden Gentong semakin penasaran terhadap pohon Widagori yang memang telah memakan banyak korban. Dan semakin dahsyatnya tenaga yang dikeluarkannya. Semua prajurit dan pengikut keraton ikut menyaksikan kehebatan Raden Gentong itu. Akhirnya, pangeran beserta pengikutnya merasa terkejut dan kagum karena dengan kekuatan batinnya, dalam waktu yang tidak lama, akhirnya pohon Widagori itu mulai miring. Tiba-tiba dengan mudah pohon Widagori itu tumbang. Kekuatan tenaga dalam Raden Gentong yang luar biasa itu, dengan memohon pada Ilahi, dapat merobohkan pohon tersebut.
Setelah pohon widagori itu runtuh, tiba-tiba tatal-tatal kayu yang tadinya berwarna putih berubah menjadi seperti warna pelangi dan mengeluarkan cahaya. Hal ini tentunya menimbulkan keanehan bagi semua orang yang menyaksikannya. Alhamdulillah, kita semua telah diberi berkah, keselamatan lahir dan batin. Lalu harus bagaimana lagi, Pangeran? Ucap pemuda itu seraya mengelingkan mata pada si cantik jelita. Wah, 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 Raden, kau memang pemuda idaman. Kau memang pandai dan pantas untuk dijadikan senopati. Dan tugas dariku satu lagi, yaitu membuat bedug yang terbuat dari kayu yang baru saja saudara robohkan, ucap Pangeran. Setelah kayu itu dipotong menjadi 3 bagian, akan tetapi Raden Gentong merasa kebingungan saat memotong kulit kerbau untuk dipasang pada ketiga bedug tersebut. Di saat Raden Gentong kebingungan, tiba-tiba ada seorang penduduk berpendapat tentang bahan makanan pemasangan kulit bedug itu harus menggunakan jarum penunjuk. Akhirnya, dengan rasa yang menggebu-gebu, kemudian Raden mencari jarum penunjuk. Sudah itu si pohon itu tuh dipotong jadi 3, dibikin bedug. Bahan bedug tuh 1 dompiong wetan, dompiong lah, 2 gebang kulon, kayak gebang udik, 3 japura lor. Tuh. Nah setelah dibikin itu, dipasang kulit itu, dijahitnya pakai jarum. Kan dulu bahasanya kan kalau bahasa Jawa jarum kan dom. Ya. Dom. Dijahitnya pakai jarum, setelah selesai dipukul tuh. Oleh bahasa kita tuh kan ngerompiong ya. Itu masyarakat tuh datang, bro. Ini dikasih pedukuhannya ini. Pada datang. Udahlah ini disebutnya desa Dompiong aja, bukan desa, belum ada desa. Itu yang mimpinya itu Ki Buyut Jembar alias Buyut Gentong. Nah setelah jadi itu, jadilah istilahnya desa Dompiong. Kalau ingin mengetahui urutan kepala desanya, kepala desa aja ada kan gitu. Dari nomor 1 sampai nomor sekian. Kalau saya kalau nggak salah nomor 29 kalau nggak salah mah ke 29. Tuh. Setelah itu jadilah desa Dompiong. Tuh. Itu jadi asal usulnya desa Dompiong itu tuh dari situ. Yang mimpinya Ki Buyut Jembar dari Cieueuih. Makanya desa Dompiong itu Sunda. Biar kelilingnya Jawa juga, karena Karuhun Cieueuih kan Sunda. Nah, makanya biarpun kelilingnya Jawa, Sunda sebab Karuhunnya Sunda. Makamnya juga ada itu, tapi nggak mau dijahul. Makam Buyut Gentong itu nggak mau, cuma dikasih batas aja. Makanya yang nakal-nakal kan batunya diambilin, keprukin, dibikin batu cincin sama orang-orang yang membutuhkan. Kalau nakal tuh nggak cuma yang membutuhkan, akhirnya makan nggak jadi. Itu jadinya desa Dompiong itu seperti itu, karena yang namanya kepala desa itu ada yang 2 kali, ada yang 1 hari. Lihat aja nanti di sana. Di urutan kepala desa ada, di ruangan Pakuwu itu ada. Dan Dompiong itu makanya tidak bisa dilepaskan dengan gebang. Setelah pemekaran kecamatan juga saya bersikeras tidak mau dibawa ke Babakan. Karena apa? Tuh jembatan ini tuh dinamakan Hulu Kali Gelang. Hulunya ya. Dulunya
kali itu tuh dari rumah itu tuh si Parman ya ke sini kali itu ke Gebang sana ke Petani Gebang. Itu anaknya Pangeran Sutajaya itu main perahu. Tuh, dari sana main perahu sampai situ gelangnya jatuh. Makanya dikatakannya hulu kali gelang. Itu ada emas tuh di kolong itu. Kalau ada yang mewah mah bisa nyedot emas itu, wah kaya itu. Pada tahun berapa Dompiong itu dimekarkan, Pak? Dompiong itu dimekarkan tuh tahun berapa sih? 1892 apa betul? 19 atau bukan 18. 1982. Ya setelah Balai Desa pindah Ngulon batu. Tapi 1982 ya. Demikian riwayat singkat asal-usul Desa Dompiong Wetan. Penyusun mengucapkan rasa berterima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu, juga kepada narasumber yang telah memberikan waktu dan informasinya. Tak ada gading yang tak retak. Penyusun memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menulis ataupun terhadap fakta yang sebenarnya. Kemungkinan cerita yang singkat ini tidak sempurna apa yang sebenarnya terjadi, karena manusia tak luput dari lupa dan dosa. Mudah-mudahan sejarah singkat ini dapat dijadikan acuan kepada kita agar bisa melestarikan dan menjaga peninggalan bersejarah. Sekian dan terima kasih. Nantikan episode berikutnya. Awangan geuning saat